Selamat pagi, Happy New Year, selamat tahun baru di 2021. Gimana kabarnya semalam di dalam mengakhiri tahun 2020? Anyway, ada banyak orang yang gak begitu peduli dengan pergantian tahun. Tapi ada juga banyak orang yang peduli banget nih dengan pergantian tahun. Tapi bagi saya, cuman saya mau mengingatkan bahwa terlepas dari semuanya itu, ada waktu yang kita jalanin, ada season, ada waktu yang harus kita jalani. Sebagaimana di pengkhotbah dikatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita melewati semua waktu-waktu ini. Dan yes, ini kita memasuki waktu di tahun 2021. We don't know what's the future ahead, tapi terus berpegang ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam pujian, kita mendengar firman Tuhan bersama-sama di awal tahun 2021. Tuhan, terima kasih untuk 2020 yang boleh kami jalankan. Ada yang enak, ada yang gak enak, ada yang biasa-biasa aja. Tapi terlepas dari semuanya itu, tangan Tuhan, penyertaan Tuhan gak pernah lepas dari kami. Boleh kami rasain atau enggak, tapi Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kalau saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk hari-hari mendatang, minggu mendatang, bulan mendatang, dan tahun mendatang. Biar kehidupan kami terus memuliakan dan meninggikan nama-Mu Yesus lewat kehidupan kami sehari-hari terhadap orang lain khususnya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara jemaat PPC dimanapun berada, Happy New Year. Hari ini tanggal 1 Januari 2021. Tidak terasa kita masuk ke tahun yang baru. Mari untuk menyambut tahun ini lebih lagi dimanapun kita berada. Mau di online, apa di kendaraan kalian. Mari kita akan memulai memuji Tuhan. Dan kita percaya bahwa di tahun ini Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Amin. Mari kita nyanyikan All Things New. Worship you, make all things possible. You reign victorious. All our voices sing, all creations ring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. We have been redeemed, and we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. Alive, alive, and you are so alive. With new hopes in our heart, for the freedom that you gave. In our life has been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you, so now we worship you, make all things possible. You reign victorious. All our voices sing, adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been
Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. Make all things new. 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 All our voices sing. All creation bring their adoration for the King who reign in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. Make all things new. Make all things new. Make all things new. Happy New Year and God bless. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita di dalam mendengarkan renungan awal tahun ini yang akan disampaikan oleh Pastor Tenny Landena. Tuhan, aku berdoa buat siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi ini, biar hidupnya boleh mengalami perubahan, dan perubahannya untuk kami menuju serupa seperti Yesus Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Damai sejahtera untuk jemaat PPC. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah online PPC ini. Memang tahun ini saya tidak terlalu melihat hiasan-hiasan dan ornamen-ornamen Natal dipajang secara meriah seperti tahun lalu. Ibadah Natal pun terpaksa dilakukan secara online. Jadi kesannya seperti bukan ibadah Natal tetapi menonton siaran Natal di TV atau di gadget. Walaupun demikian, sekalipun kita berada dalam kondisi pandemik dan suasana Natal tidak seheboh dan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, itu tidak akan merubah kenyataan dan arti Natal yang sesungguhnya, bahwa Yesus Kristus adalah pemberian terbesar yang sangat penting bagi keselamatan seluruh dunia. Dengar baik-baik, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Orang yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Karena bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang anak telah diberikan. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita. Ia akan memerintah atas kerajaannya selama-lamanya. Kita telah melihat kemuliaan-Nya. Kemuliaan dari anak satu-satunya, Yesus Kristus. Jadi suasana Christmas tahun ini terasa berbeda, cara merayakan pun berbeda, bahkan hingga saat ini tanggal perayaan pun berbeda. Tetapi kita memiliki satu pemberian yang sama, the same gift, Jesus Christ, the Savior of the world, yang memberikan kehidupan yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Different Christmas, same gift. Natal atau the Feast of the Nativity atau pesta kelahiran adalah festival tahunan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan terutama pada tanggal 25 Desember sebagai perayaan agama dan budaya di antara miliaran orang di seluruh dunia. Hari Natal mempunyai pengaruh yang kuat sehingga menjadi hari libur umum di banyak negara di dunia, dirayakan secara religius oleh mayoritas umat Kristiani serta secara budaya oleh banyak non-Kristen dan merupakan bagian integral dari musim liburan yang berpusat di sekitar Natal. Kapan tepatnya tanggal Yesus dilahirkan? Sebenarnya bulan dan tanggal kelahiran Yesus tidak diketahui secara pasti.
gereja pada awal abad keempat menetapkan tanggal 25 Desember. Hal itu sesuai dengan tanggal titik balik matahari musim dingin di kalender Romawi. Kebanyakan orang Kristen merayakan pada tanggal 25 Desember dalam kalender Gregorian yang telah diadopsi hampir secara universal dalam kalender sipil yang digunakan di negara-negara di seluruh dunia. Namun, sebagian dari gereja Kristen di timur merayakan Natal pada tanggal 25 Desember dari kalender Julian yang lebih tua. Itu berarti yang saat ini bertepatan dengan tanggal 7 Januari dalam kalender Gregorian. Jadi ketika kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, mereka merayakan pada tanggal 7 Januari nanti dalam kalender Gregorian. Perbedaan tanggal itu tidak mempengaruhi kepada fakta bahwa Kristus memang telah lahir. Injil Lukas dan Matius menggambarkan Yesus dilahirkan di Bethlehem oleh seorang perawan Maria. Dalam Injil Lukas disebutkan Yusuf dan Maria melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem untuk sensus. Dan tidak ada kamar yang kosong pada waktu itu di semua tempat penginapan untuk mereka. Dan mereka akhirnya ditawari sebuah kandang dan Yesus lahir di situ, lalu dibaringkan di sebuah palungan. Pada saat itu, malaikat juga memproklamirkan dia sebagai penyelamat bagi semua orang, dan para gembala datang untuk menyembahnya. Matius menambahkan bahwa orang Majus mengikuti bintang ke Bethlehem untuk membawa hadiah kepada Yesus, raja orang Yahudi yang lahir. Raja Herodes kemudian memerintahkan pembantaian semua anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun di Bethlehem. Tetapi keluarga atau Yusuf dan Maria membawa Yesus melarikan diri ke Mesir dan kemudian kembali ke Nazaret. Urutan kelahiran yang termasuk dalam Injil Matius dan Lukas mendorong para penulis Kristen awal untuk menyarankan berbagai tanggal untuk peringatan tersebut. Meskipun dalam Injil tidak ada atau tidak disebutkan tanggal kelahiran Yesus, tetapi orang Kristen mula-mula menghubungkan Yesus dengan matahari melalui penggunaan ungkapan seperti matahari kebenaran. Bangsa Romawi menandai titik balik matahari musim dingin pada tanggal 25 Desember. Perayaan Natal pertama yang tercatat adalah di Roma pada tanggal 25 Desember tahun 336 Masehi. Di abad pertama gereja mula-mula pun Natal tidak muncul dalam daftar perayaan yang diberikan oleh penulis Kristen seperti Irenaeus. Baru kronograf tahun 354 mencatat bahwa perayaan Natal terjadi di Roma pada tahun 336, 8 hari sebelum kalender Januari. Pada abad ketiga itu tanggal kelahiran menjadi subjek yang sangat menarik. Sekitar tahun 200 Masehi, Clement dari Alexandria menulis begini: ada orang-orang yang tidak hanya menentukan tahun kelahiran Tuhan kita, tetapi juga hari, dan mereka mengatakan bahwa itu terjadi pada tahun 28 Agustus dan pada tanggal 28 Agustus dan pada tanggal 25 bulan Mesir atau 20 Mei Pakon. Menghubungkan Yesus dengan matahari didukung oleh berbagai bagian Alkitab. Yesus dianggap sebagai matahari kebenaran yang dinubuatkan oleh Maleaki. Surya atau matahari kebenaran akan terbit atasmu dan kesembuhan ada di sayapnya. Hipotesis kalkulasi menunjukkan bahwa liburan sebelumnya yang diadakan pada tanggal 25 Maret dikaitkan dengan inkarnasi. Natal kemudian dihitung 9 bulan kemudian. Hipotesis kalkulasi diajukan oleh penulis Prancis Louis de Chesnay pada tahun 1889. Di zaman modern, 25 Maret dirayakan sebagai kabar sukacita. Hari libur ini dibuat pada abad ke-7 dan ditetapkan pada tanggal di 9 bulan sebelum Natal, selain menjadi tanggal tradisional equinox. Umat Kristen awal merayakan kehidupan Yesus pada tanggal yang dianggap setara dengan 14 Nisan atau Paskah di kalender setempat. Karena Paskah diadakan pada tanggal 14 setiap bulan, pesta ini disebut sebagai Quarto Deciman. Semua peristiwa besar dalam kehidupan Kristus, terutama kesengsaraannya, dirayakan pada tanggal ini. Sekalipun ada beberapa perbedaan tanggal perayaan kelahiran Kristus, tetapi tanggal 25 Desember masih tetap dipertahankan mengikuti hipotesis kalkulasi. Hipotesis kalkulasi dianggap secara akademis sebagai hipotesis yang sepenuhnya dapat bertahan meskipun tidak pasti. Itu adalah kepercayaan tradisional Yahudi bahwa orang-orang hebat lahir dan mati pada hari yang sama.
Oleh karena itu, Yesus dianggap telah dikandung pada tanggal 25 Maret karena ia meninggal pada tanggal 25 Maret, yaitu dihitung bertepatan dengan tanggal 14 Nisan. Sebuah traktat tanpa nama menyatakan bahwa Yesus dikandung dan diselibkan pada hari yang sama dan dihitung sebagai tanggal 25 Maret. Traktat tanpa nama ini juga menyatakan, tetapi Tuhan kita juga lahir di bulan Desember, 8 hari sebelum kalender Januari, yakni 25 Desember. Tetapi mereka menyebutnya hari lahir yang tak terkalahkan. Siapakah yang benar tak terkalahkan sebagai Tuhan kita? Atau jika mereka mengatakan bahwa itu adalah hari lahir matahari, dialah Yesus Kristus, matahari keadilan. Ada juga hipotesis saingan yang disebut history of religion, menunjukkan bahwa gereja memilih tanggal 25 Desember sesuai dengan perayaan yang diadakan oleh orang Romawi untuk menghormati dewa matahari Sol Invictus. Kultus ini didirikan oleh Aurelian pada tahun 274. Tetapi Thomas Teil berpendapat bahwa sebenarnya Kaisar Romawi Aurelian mengadakan festival Sol Invictus pada tanggal 25 Desember untuk bersaing dengan pertumbuhan gereja Kristen yang telah terlebih dahulu merayakan Natal pada tanggal tersebut. Hipotesis history of religion ditentang oleh Komisi Liturgi Gereja Inggris, pandangan yang didasarkan pada tradisi lama yang menurutnya tanggal Natal ditetapkan 9 bulan setelah 25 Maret, tanggal titik balik di musim semi, di mana kabar sukacita dirayakan. Bagi orang Kristen, percaya bahwa Tuhan datang ke dunia dalam bentuk manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia, itu lebih esensi daripada mengetahui tanggal lahir Yesus yang tepat, sehingga hal itu dianggap sebagai tujuan utama dalam merayakan Natal. Selain perbedaan pandangan tanggal perayaan Natal tersebut, hal berikut yang saya soroti adalah tidak dapat disangkal bahwa perayaan Natal telah menjadi kebiasaan di berbagai negara dengan memiliki campuran tema dan asal-usul pra-Kristen, Kristen, dan sekuler bercampur menjadi satu. Di hari besar ini, kebiasaan modern yang populer dilaksanakan termasuk pemberian hadiah, musik dan nyanyian Natal, kartu Natal, saling tukar kado, perayaan-perayaan Natal di gereja, makanan khusus, dan tampilan berbagai dekorasi Natal, termasuk pohon Natal, lampu Natal, adegan Natal, karangan bunga, dan juga dicampur adukan dengan berbagai atau beberapa tokoh seperti Sinterklas, Santo Nicholas, dan Christ Kain yang membawa kado untuk anak-anak. Tentu saja pemberian kado dari festival Natal ini melibatkan aktivitas ekonomi yang meningkat. Liburan telah menjadi acara penting dan menjadi waktu yang tepat untuk mengeruk keuntungan bagi para pebisnis. Dampak ekonomi Natal telah berkembang dengan mantap selama beberapa abad terakhir di banyak wilayah di dunia, kecuali mungkin tahun ini kelihatannya sangat menurun karena pandemi. Kapan dan bagaimana orang merayakan Natal tidak merubah makna tujuan Natal yang mulia itu. Mari kita periksa Yohanes 3 ayat 16. Apa yang dikatakan di situ mengenai gift atau pemberian? Perhatikan ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Different Christmas, same gift. Jesus is the greatest gift. Dan tidak ada kado yang terbaik dan lebih penting, bahkan sangat penting, selain menerima kehidupan yang kekal, the gift of everlasting life. Sekali lagi, bagi orang Kristen percaya bahwa Tuhan datang ke dunia dalam bentuk manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia, itu jauh lebih penting, jauh lebih esensi daripada mengetahui tanggal lahir Yesus yang tepat atau melakukan perayaan Natal dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Bahkan sejatinya, tujuan kita merayakan Natal bukan merayakan kelahiran bayi Yesus di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lampau, tetapi merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia di dalam hati kita secara pribadi. Esensi Natal menjadi tidak berarti jika yang merayakan Natal tidak mengalami penebusan dari dosa-dosa yang akan menggiringnya kepada kebinasan kekal dan tidak menerima pemberian kehidupan yang kekal. Natal tahun ini mungkin tidak bisa dirayakan dengan meriah, tidak bisa makan bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat yang Anda cintai di restoran yang menyediakan makanan favorit Anda yang lezat, tidak bisa pergi dengan leluasa ke tempat yang Anda sukai,
atau Anda terpaksa membatalkan perjalanan pulang untuk berkumpul dengan orang tua Anda yang berada di tempat yang jauh dari Anda, sehingga Anda tidak bisa lagi menikmati lagu I'll Be Home for Christmas. Namun saudara, Natal tahun ini bisa menjadi musim yang penuh kegembiraan. Ini adalah saat Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Ini bisa menjadi waktu penyembuhan dan kekuatan yang diperbaharui. Natal adalah merayakan datangnya Putra Allah sebagai pemberian terbesar, Yesus Kristus. Yesus diutus lahir ke dunia, dan melalui kelahirannya membawa kepada kita damai sejahtera dan kegembiraan. Para gembala, orang bijak, dan para malaikat semua berbagi kegembiraan mengetahui tentang acara yang besar ini. Mereka tahu ini pasti bukan bayi biasa. Para nabi telah menceritakan tentang kedatangannya ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Bintang itu berhenti di Bethlehem hanya untuk menandai jalan bagi mereka yang mencari anak istimewa ini. Natal adalah pemberian hadiah yang terpenting bagi umat manusia. Yesus lahir agar satu hari nanti sebuah harga penebusan yang mahal dapat dibayar untuk dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sebab tanpa Yesus, kita semua akan mati dalam dosa-dosa kita. Alkitab berkata bahwa semua orang telah berdosa, kita semua lahir dengan sifat dosa dan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Melalui dosa Adam dan Hawa, kita semua telah mewarisi sifat dosa itu. Kita harus menghapusnya. Satu-satunya cara adalah melalui Yesus. Yesus datang agar Ia bisa mati di kayu salib untuk semua dosa kita. Dan ini adalah sebuah hadiah terbesar. Jika kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa kita, kita bisa meminta Dia masuk ke dalam hati kita dan mengampuni kita. Kemudian kita menjadi bersih dan menjadi utuh. Kita dapat mengetahui bahwa surga adalah tempat yang dapat kita tuju ketika kehidupan ini berakhir. Kita benar-benar bisa bahagia saat Natal. Tidak peduli apa yang mungkin terjadi, kita dapat mengetahui bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Surga akan menjadi rumah kita suatu hari nanti. Mari kita melihat Natal tahun ini dengan cara baru. Ini adalah tahun untuk mengundang Yesus ke dalam hati saudara. Dan saudara kemudian akan memiliki kado keselamatan dan kehidupan kekal. Sukacita dan kedamaian yang saudara terima akan bertahan sepanjang tahun saat saudara memandang kepada Tuhan agar semua kebutuhan saudara terpenuhi. Different Christmas, same gift. Yesus tetap menjadi the same greatest gift for all of us. Merry Christmas and God bless you. Saudaraku, tanggal 3 Januari kembali kita akan kebaktian secara virtual. Dan saya harapkan untuk Anda semua tetap berjaga-jaga, tetap berhati-hati di dalam bekerja, di dalam berinteraksi. Kalau Anda mengalami gejala-gejala, segera hubungi salah satu leaders untuk bisa kami tolong, bisa kami bantu. Dan jangan lupa juga pemerintah Philadelphia akan memberikan pengumuman baru untuk masa waktu semi lockdown ini kapan berakhirnya. So stay tune terus dan biar sama-sama kita saling mendukung di dalam doa untuk keselamatan kita bersama, untuk kesembuhan kota ini, untuk pemulihan negara ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan sekali lagi di tahun yang baru ini, di hari pertama di tahun baru ini. Saat ini kami bersama-sama mau menyerahkan kota Philadelphia, kota tempat kami tinggal ini. Kami mau memberkati kota ini dengan setiap masalah-masalah yang ada, khususnya di dalam menghadapi COVID-19. Bapa di surga, kami minta intervensi surga untuk Philadelphia, untuk boleh mengalami kesembuhan, pemulihan. Orang-orangnya boleh mempunyai awareness Tuhan, untuk keselamatan orang lain, bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri. Juga untuk Amerika di dalam beberapa hari ke depan akan mengalami transisi kepemimpinan. We ask your presence Lord over this country. Karena kami tahu pada saat Tuhan hadir, ada damai, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan Bapa. Dan biar itu terjadi untuk negara ini. Kami minta di dalam nama Yesus, biar hal-hal yang ajaib boleh terjadi atas negara Amerika ini Tuhan.
Berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang berjuang, bergumul dengan COVID-19 atau penyakit lainnya. Tuhan, kuasa darah Yesus kami percaya bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Biar Engkau menjamah mereka satu persatu. Ada kekuatan, ada penghiburan yang Roh Kudus berikan buat mereka semuanya. Biar kami satu dengan yang lain sebagai saudara seiman, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita, Tuhan Yesus yang mengarahkan wajahnya dan menyinari kita dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan memimpin kita pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan kita, dan apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah garam, jadilah terang, jadilah orang-orang yang tidak takut menghadapi masa depan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Sekali lagi, Happy New Year, Happy New Year. Sampai ketemu hari Minggu. God bless you all. Bye-bye. Hidupku di dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu. Rencana yang terindah ada padaku. Walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa,
pasti terjadi dalam hidupku. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja. Berkat-Mu Tuhan, berkat Tuhan pasti terjadi. Lawatan Tuhan, lawatannya pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Lagu ini ditulis waktu saya dalam keadaan terbawah dalam kehidupan saya. Ibu saya mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat dia tak sadarkan diri, dan dokter mengatakan kemungkinannya kecil untuk dia bisa kembali seperti semula. Dan di saat itu pula saya mendapatkan sebuah kenyataan bahwa papa saya mengalami gagal ginjal kronis dan harus melakukan cuci darah selama 3 kali dalam 1 minggu. Saya sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, dan saya ingin bertanya, kenapa ini semua terjadi dalam hidup saya? Kenapa ini semua terjadi dalam keluarga saya? Tetapi akhirnya saya bertanya yang lain. Tuhan, bagaimana cara saya bisa tetap memuliakan nama-Mu di tengah keadaan ini? Saya berdoa, biarlah lewat lagu ini semua yang mendengarkan diberkati Tuhan. Walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu.